Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mataku mulai berembun ketika mendengar kepergian ayah. Sejahat apapun, dia tetap orang tua kandungku. Sekarang kamu di mana, Kila? Tanya Om Pras. Kila udah pulang ke Jerman. Balasku berbohong. Jangan bohong, Kila. Enggak, Om. Kila emang udah pulang ke Jerman. Aku mencoba meyakinkannya. Tadi pagi, ayah kamu sempat nelpon. Dia nanya, apa kamu ada di rumah Om? Berarti kan kamu masih ada di Indonesia. Aku terdiam, tak bisa membalas ucapannya. Sebenarnya kamu ada masalah apa sama ayahmu? Tanya Om Pras. Enggak ada masalah apa-apa. Tuh kan bohong lagi. Om udah tahu masalahnya, Kila, ucap Om Pras. Apa Om Pras tahu kalau ayah melakukan pesugihan dan telah menumbalkan 2 anaknya? Namun aku tidak yakin ayah akan bercerita padanya. Masalah apa? Selidikku. Kamu kabur dari rumah kan? Kata Om Pras. Benar dugaanku. Om Pras tidak tahu apa-apa. Rasanya percuma bila ku jelaskan sekarang. Dia belum tentu percaya. Apalagi kakak kandungnya baru saja meninggal. Ku ambil nafas panjang. Iya, Kila kabur rumah, balasku. Sekarang kamu di mana? Biar Om jemput buat urus pemakaman ayahmu. Soalnya kamu ahli waris satu-satunya. Kila serahin semua sama Om aja. Kila minta maaf, nggak bisa datang ke sana. Kamu ini kenapa? Om Pras terdengar marah. Intinya Kila nggak bisa ceritain sekarang, Om. Mungkin nanti Om juga bakal tahu. Atau kalau ada kesempatan, Kila bakal cerita. Kenapa nggak cerita sekarang aja? Nggak bisa, Om. Maaf, udah dulu ya. Kila mau istirahat. Kila, ku matikan teleponnya, lalu menonaktifkan ponsel. Aku sudah tidak peduli dengan penilaian keluarga ayah. Sebelumnya saat pemakaman Kevin pun mereka tidak henti-hentinya menyindirku karena tidak hadir di pemakaman Stephen. Padahal ayahlah yang melarangku pulang. Sementara itu, aku duduk di atas tempat tidur dengan 2 lutut menopang kepala. Dada ini terasa sesak. Tak lama air mata pun mengalir. Kenapa harus aku yang mengalami hal seperti ini? Kini keluargaku sudah benar-benar hancur berantakan. Tersisa aku dan bunda. Keputusan ayah melakukan pesugihan malah berakhir sia-sia. Baru sebentar merasakan hasilnya, dia sudah meninggal. Krayat. Pintu kamar terbuka. Tante Maria masuk ke dalam kamar. Telepon siapa? Tanyanya. Sepertinya dia tahu tadi aku sempat menerima telepon. Ayah? Sanggunya. Bukan, Tante. Aku menggelengkan kepala. Terus siapa? Om Pras. Dia ngabarin kalau ayah kecelakaan, balasku. Gimana kondisinya? Meninggal. Kamu mau pulang ke rumah? Enggak, Tan. Kila gak mau pulang ke sana lagi. Gara-gara perempuan setengah ular itu. Pertanyaan Tante Maria sangat mengejutkanku. Bagaimana dia tahu tentang di wanita? Bagaimana dia tahu tentang si wanita ular? Kok Tante bisa tahu? Tante Maria duduk di dekatku. Kemudian menceritakan tentang semua yang terjadi semalam. Dari saat dia membereskan gelas yang kupecahkan sampai alasannya tidak bisa tidur. Saat sedang membersihkan pecahan gelas, sekilas Tante melihat seorang wanita berkebaya hitam berdiri di dapur. Terlihat dari pantulan kaca rak piring.
Awalnya dia mengira itu hanya halusinasi saja. Namun ketika tidur di kamar, dia merasakan ada hawa yang beda. Panas, pengap, dan tidak tenang. Baru beberapa saat memejamkan mata, dia sudah mimpi buruk. Seorang wanita setengah ular marah dan mengancamnya untuk tidak ikut campur. "Iya Tan, semalam Kela juga bermimpi tentang dia," ucapku. "Nanti kamu ikut ke rumah Mbak Prono. Semoga dia bisa ngasih titik terang tentang semua yang kamu alami." "Mbah Prono?" "Dia seorang paranormal kenalan kakekmu. Semoga bisa ngasih titik terang dari semua keanehan ini." "Oke Tan, sekarang kamu istirahat dulu." Tante Maria pergi keluar kamar. Beberapa jam kemudian Rio dan Tante Maria mengajakku ke suatu desa di pinggiran kota. Desa yang asri dengan latar belakang pegunungan. Hanya saja jalannya yang berbatu membuatku sedikit mual. Mobil terus melaju, melewati jalan di pinggir sawah, hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah sederhana dengan halaman yang luas. "Ayo," ajak Tante Maria turun dari mobil. Aku pun turun dari mobil. Sementara itu, Rio tetap di bangku kemudi, tidak ikut turun. "Lu gak ikut yuk?" tanyaku. "Kagak, gue gak mau denger masalah begituan." Jujur ini pertama kalinya aku datang ke seorang paranormal. Tante Maria bilang, Mbah Prono ini bukan paranormal biasa. "Masuk," ujar seorang pria dari dalam rumah saat Tante Maria akan mengetuk pintu. Sepertinya beliau sudah tahu kedatangan kami. "Dari tadi, Mbah sudah tunggu-tunggu," ucap seorang pria parubaya yang sedang duduk di kursi kayu. Aku sampai dibuat heran. Bagaimana dia bisa mengetahui kedatangan kami? "Tidak perlu bingung. Nah, Kela, silahkan duduk dulu," ucapnya padaku. Bahkan dia tahu juga namaku. Aku hanya bisa tersenyum tipis, lalu duduk di kursi. "Bah, maksud kedatangan kami ke sini pesugihan," potong Mbah Prono. "Kasihan anak ini, terus diincar jin pesugihan. Siluman ular itu masih ngikutin kamu," sambung Mbah Prono lagi sambil menatap wajahku. "Iya," balasku singkat. "Dia sangat kuat. Apalagi semalam baru mendapatkan tumbalnya, seorang pria." Jangan-jangan maksud Mbah Prono itu ayahku. Aku dan Tante Maria saling beradu pandangan. "Maksud Mbah, ayahnya anak ini?" tanya Tante Maria. "Iya, dia berusaha mengelabuhi siluman ular itu, tapi ketahuan dan harus berakhir seperti itu." "Apa ketika ayahnya meninggal, maka pesugihan itu akan berakhir, Mbah?" "Belum. Siluman ular itu masih membutuhkan 1 tumbal lagi." 1 tumbal lagi? Ya, seseorang sudah berhasil menggagalkan target pertamanya, sehingga dia murka dan meminta 3 tumbal lagi. Stephen, Kevin, dan ayah. Sudah 3 tumbal. Kenapa dia masih mengejar saya? Tanyaku. Dia masih mengejar tumbal pertamanya. Jika sampai waktunya tiba belum juga berhasil, maka akan mengincar yang lain. Berarti Bunda masih dalam bahaya, pikirku. Bah, ada yang mau saya tanyakan. Silahkan, Nak. Kenapa siluman ular itu tidak bisa masuk ke kamar saya? Mbah Prono menatapku tajam, lalu menutup matanya. Beberapa saat kemudian membuka matanya. Orang yang sama, ucapnya pelan. Orang yang sama? Dia yang menggagalkan tumbal pertama. Dia juga yang menyimpan sesuatu di kamarmu, agar siluman ular itu tidak bisa masuk ke dalam. Mbok Wati, gumamku. Dia juga menyimpan di kamar ibumu. Apa yang Mbok Wati simpan? Sejenis raja. Raja? Tanyaku bingung. Raja itu seperti jimat, Kila, balas Tante Maria. Benda kecil yang dibungkus kain hitam, tergantung di pintu dan jendela kamar. Jelas Mbak Prono.
Aku bertanya kepada Mbah Prono lagi. Mbah, apakah bisa membebaskan kedua adik saya dari tempat siluman ular itu? Kamu sudah pernah ke sana? Iya, saya lihat adik sedang disiksa di sana. Sangat sulit melepaskan tumbal pesugihan. Resiko sangat besar, bahkan bisa mengancam nyawa. Percakapan kami pun berlanjut. Mbah Prono mulai memberikan penjelasan tentang keanehan di rumahku, terutama tentang suara benda terjatuh yang sering terdengar dari dalam kamar Stephen. Mbah Prono bilang, kalau siluman ular itu sudah lama tinggal di kamar Stephen setelah adikku itu meninggal dunia. Mungkin itulah alasannya Mbok Wati selalu mengunci kamar itu. Di tengah percakapan, Mbah Prono tiba-tiba terdiam. Kerutan di dahinya menebal, menandakan dia sedang memikirkan sesuatu. Ada satu orang lagi. Dia ikut campur dalam kematian tumbal kedua. Tumbal kedua? Berarti Kevin, pikirku. Orang ini pula yang mengirim ilmu hitam dengan bantuan genderuwo. Siapa, Mbah? Laki-laki dan kerja di rumahmu. Ahmad, supir ayah, ucapku. Berarti dugaan Mbok Wati selama ini benar. Genderuwo ini berhasil membunuh salah satu penghuni rumahmu dan hampir mengincarmu juga. Jadi, itulah alasannya Mbok Wati tidak ada di tempat siluman ular itu. Dia tewas dibunuh oleh genderuwo kiriman Ahmad. Genderuwo itu pula yang menyamar sebagai Mbok Wati dan berusaha masuk ke dalam kamarku. Kamu beruntung. Ada penjaga rumah yang menghalangi. Walaupun akhirnya dia ditangkap oleh siluman ular itu. Penjaga rumah? Wanita bergaun putih dengan rambut panjang. Lastri? Mbah Prono kembali terdiam. Ada kecemasan yang tergambar jelas di wajahnya. Ada awan hitam di atas rumah sakit. Mbah juga melihat seorang sedang berdiri di sana dengan aura gelap. Ucap Mbah Prono. Bunda? Sebaiknya kamu segera ke sana. Mbah khawatir akan ada yang melakukan hal yang buruk pada ibumu. Tante, aku menatap wajah Tante Maria yang juga khawatir. Mbah, kami pamit dulu ya, ucap Tante Maria. Sebaiknya cepat, perasaan Mbah sudah tidak enak. Iya Mbah. Tante Maria bangkit dari duduknya. Begitu pula aku. Kami pun berpamitan dengan Mbah Prono. Tunggu, ucap Mbah Prono saat kami baru saja melangkah keluar rumahnya. Aku pun menghentikan langkah. Kemudian Mbah Prono berjalan mendekat. Bawa ini. Mbah Prono memberiku sebuah keris kecil. Apa ini Mbah? Tanyaku bingung. Bawa saja, supaya perjalanan kalian lancar. Aku pun menurutinya, lalu memasukkan keris itu ke dalam tas kecil yang kubawa. Setelah itu, berjalan menuju mobil. Di luar, tumben cepat benar, ucap Rio menyambut kedatangan kami. Ayo buruan pergi, pinta Tante Maria. Pergi kemana Bu? Ke Surabaya. Ibu gak bercanda kan? Beneran, ayo buruan, selaku. Dengan wajah kebingungan, Rio pun menghidupkan mobil, lalu pergi meninggalkan rumah Mbah Prono. Ada apa sih sebenarnya? Tanya Rio dengan mata tetap fokus ke depan. Intinya, tante kamu dalam bahaya, balas Tante Maria. Tidak ada pertanyaan lagi dari Rio. Dia benar-benar sedang konsentrasi melihat jalan raya. Sekitar 40 menit kemudian, mobil sudah memasuki ruas tol. Beruntung jalanan tidak begitu ramai. Beberapa kali Tante Maria memberi peringatan saat Rio memacu mobilnya terlalu kencang. Setelah menempuh perjalanan kurang dari 6 jam, kami pun tiba di Surabaya. Aku langsung mengarahkan Rio menuju ke rumah sakit. Hari sudah menjelang malam. Jalanan kota Surabaya sudah ramai dengan kendaraan. Beberapa kali mobil kami terjebak macet. Aku mulai cemas. Dalam situasi seperti ini, 1 detik pun sangat berarti. Sekitar pukul 7 malam kami sampai juga di rumah sakit. Mobil memasuki lobi. Bergegas aku turun duluan, sedikit berlari. Saat itulah, sepintas kulihat Pak Ahmad berjalan keluar dari dalam rumah sakit dengan langkah cepat. Ingin sekali mengejarnya, tapi lebih khawatir dengan kondisi Bunda. Aku pun mempercepat langkah, berjalan,
ke kamar Bunda. Kriak. Dengan cepat ku buka pintu kamarnya. "Bunda!" panggilku panik. Aku berdiri di dekat pintu, menatap ke arah tempat Bunda berbaring. "Bunda!" panggilku lagi, seraya menghampirinya. "Kila," balasnya dengan tatapan sedih. "Kenapa, Bun?" tanyaku. "Kenapa kamu gak bilang kalau Stephen dan Kevin sudah meninggal?" "Maafin Kila, Bunda." Mataku berkaca-kaca sambil menyentuh tangannya. Tangis kami pun pecah. Berkali-kali ku cium tangan Bunda, tanda aku benar-benar meminta maaf. "Bahkan Mbak Wati pun harus jadi korban," ucapnya terisak. Pintu kamar terbuka. Tante Maria dan Rio masuk ke dalam. Bunda sangat terkejut dengan kehadiran adiknya itu. Begitu pula Tante Maria yang sangat senang melihat kakaknya sudah sadar. "Mbak Hani," ucap Tante Maria sambil melangkah cepat menghampiri Bunda, lalu memeluknya. "Tante," sapa Rio sambil menundukkan kepalanya sedikit, berdiri di ujung tempat tidur. "Mbak kenapa nangis?" tanya Tante Maria. "Kenapa Mas Teddy bisa sejahat itu? Mbak kira setelah mengincar Mbak, dia gak akan tega menyentuh anak-anaknya. Ternyata dugaan Mbak salah." "Maria juga ndak nyangka Mas Teddy bisa setega itu," balas Tante Maria. "Sekarang dia udah menerima ganjarannya. Aku gak akan pernah mendatangi makamnya," ucap Bunda marah. "Ahmad juga ikut terlibat. Gak nyangka dia yang menyarankan Mas Teddy untuk lakuin pesugihan," sambung Bunda. "Dari mana Bunda tahu?" tanyaku. "Tadi dia kesini. Berarti Kila gak salah lihat." "Kamu ketemu sama dia?" "Kila cuma lihat dia keluar dari rumah sakit, Bun. Dia kesini untuk mengakui dosanya," ucap Bunda. Bunda pun mulai bercerita. Saat itu, Bunda sedang terjaga. Kemudian dikejutkan dengan suara pintu kamarnya yang tiba-tiba terbuka. Bukan perawat atau dokter yang masuk, melainkan Ahmad. Spontan Bunda menutup matanya. Sesekali mengintip cepat, memperhatikan tindak tanduk Ahmad. Ada gelagat yang tidak baik darinya. Ahmad berjalan menyusuri setiap sudut kamar. Entah apa yang dia cari. Karena Bunda merasa terancam, kemudian menegurnya. Ahmad sangat terkejut. Saat melihat Bunda sudah sadar, terlihat jelas di wajahnya yang terlihat panik. Dia hanya berdiri mematung, tanpa bisa menjawab pertanyaan Bunda. Kecurigaan Bunda semakin bertambah ketika Ahmad tiba-tiba menangis dan terus meminta maaf. Di saat itulah dia mulai bercerita. Di saat kondisi ayah sedang kalut karena ekonomi perusahaannya di ujung tanduk, Ahmadlah yang memberi saran untuk melakukan pesugihan. Kemudian mereka pergi ke sebuah desa yang terkenal dengan dukun-dukun ilmu hitam. Awalnya, ayah hanya ingin melakukan pesugihan dengan tumbal hewan. Namun ternyata, siluman ular itu malah meminta satu anggota keluarga sebagai tumbal pertama. Ayah menolaknya, tapi sayang, semua terlambat. Perjanjian sudah dilakukan dan tidak bisa dibatalkan. Disinilah ayah harus memilih antara Bunda, Stephen, atau Kevin. Setelah berpikir panjang, akhirnya Bundalah yang dipilih. Takdir berkata lain. Bunda selamat setelah ditolong Mbak Wati. Kekacauan pun terjadi di antara ayah dan Ahmad. Mereka harus dipaksa mencari 3 tumbal lagi atau mereka sendiri yang akan menjadi tumbal. Hingga akhirnya Stephen yang menjadi korban pertama. Sejak kematian Stephen, ayah sudah berkali-kali mencoba membatalkan perjanjiannya, tapi tidak bisa. Banyak dukun yang mereka datangi sudah langsung menyerah ketika melihat ayah. Siluman ular terlalu kuat, itu yang para dukun katakan. Kevin terpaksa harus ditumbalkan dan Ahmad pun ikut terlibat. Diam-diam dia melakukan ritual di kamar Kevin dan kolam renang.
tempat favorit adikku itu. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Itulah pepatah yang cocok untuknya. Tanpa sengaja, Mbok Wati memergokinya di dekat kolam renang. Disinilah niat Ahmad untuk menghabisi Mbok Wati muncul. Ahmad kembali ke dukun itu untuk menemukan cara supaya bisa menghabisi Mbok Wati. Sang dukun mengirim salah satu anak buah terkuatnya, sesosok genderuwo. Rencana mereka pun sukses. Mbok Wati berhasil disingkirkan. Cuma sampai situ aja ceritanya, Bun, tanyaku. Iya sayang, Ahmad gak bilang kan kalau waktu malam kematian Mbok Wati si genderuwo itu juga mau coba masuk ke kamar Kila, ucapku kesal. Lagian aneh kenapa dia cerita semuanya ke Bunda, sambungku. Jangan-jangan aku melangkah mendekati pintu. Ku amati baik-baik setiap inci pintu kamar Bunda. Benar dugaanku, raja yang disimpan Mbok Wati sudah menghilang. Tante, aku menatap ke arah Tante Maria. Hilang, lanjutku. Rajanya hilang. Tante Maria bangkit dari duduknya, lalu berjalan cepat ke arah jendela. Rajanya pun tidak ditemukan di sana. Ada apa, Kila? Tanya Bunda kebingungan. Bunda, selama ini Mbok Wati menyimpan raja di sini. Sekarang sudah hilang. Ini bahaya banget, jelasku. Raja untuk apa? Supaya siluman ular itu gak bisa masuk ke kamar ini. Jadi ini alasannya Ahmad bercerita. Dia hanya mengulur waktu sambil mencari raja itu, ucap Tante Maria. Malam ini pasti dia akan melancarkan aksinya, sambungnya. Tante Maria mengambil ponsel di tasnya, kemudian menelpon seseorang. Gak nyambung, ucapnya pelan. Kamu telepon siapa, Mar? Tanya Bunda. Mbah Prono. Saat mendengar nama Mbah Prono, aku jadi ingat dengan keris kecil yang dia berikan. Ku ambil keris itu di dalam tas, lalu diserahkan pada Bunda. Bunda, simpan ini, pintaku sambil menyerahkan keris kecil itu. Ini apa? Tanya Bunda. Ini wasilah untuk melindungi Bunda dari kejaran si siluman ular. Bunda menyimpan keris itu di bawah bantalnya. Dan malam semakin larut. Perut ini sudah terasa lapar. Kulirik Rio yang dari tadi hanya duduk terdiam di sofa. Yuk, panggilku. Eits, apaan? Balesnya. Cari makan yuk keluar. Iya sana temenin Kila, ucap Tante Maria. Rio bangkit dari tempat duduknya. Kami pun akhirnya berjalan keluar rumah sakit. Mau cari makan di mana? Tanya Rio. Makan pecel ayam terenak di sini. Naik mobil? Kagak, naik sepeda. Ya mobil lah. Ya udah yuk. Kami berjalan menuju parkiran, kemudian naik ke dalam mobil. Aduh, macet, keluh Rio. Namanya juga malam minggu, orang-orang pada keluar, balasku. Mobil melaju perlahan menuju warung pecel ayam langgananku. Sekitar 30 menit kemudian kami tiba di warung itu. Lalu langsung memesan makanan untuk dibungkus. Pesanan selesai, kami pun bergegas kembali ke rumah sakit. Gak mau lihat ke rumah? Tanya Rio. Spontan aku menoleh padanya. Pertanyaan itu membuatku ingat kalau hari ini ayah meninggal dunia. Sejahat-jahatnya Om Teddy, dia tetap ayah lu, imbuhnya. Aku terdiam. Tak menduga Rio akan berkata seperti itu. Setidaknya nengok sebentar aja, imbuhnya lagi. Kutatap wajahnya, sepertinya dia benar-benar serius mengatakan itu. Oke, tapi cuma lewat aja ya, gak usah turun, balasku setuju. Mobil melaju ke arah rumahku. Saat memasuki jalan di dekat rumah, kondisinya sudah mulai ramai. Banyak mobil terparkir di pinggir jalan. Dari kejauhan kulihat tenda hitam sudah berdiri di depan rumah. Masih banyak orang berkumpul di depannya. Mobil semakin mendekati rumah. Tepat di depan rumah kulihat Ahmad sedang berdiri di teras. Di sampingnya ada Om Pras. Selain keluarga besar ayah, sempat kulihat beberapa orang dari keluarga besar Bunda. Lu sama tante kagak mau ngelayat? Tanyaku setelah mobil melewati rumah. Anaknya aja kagak datang, balasnya disertai tawa. Dicap anak durhaka ada gue. Mereka belum tahu aja. Kalau udah tahu gak mungkin ngecap begitu. Iya, gue juga malas cerita. Rio kembali mengarahkan mobil ke rumah sakit. Lama amat, tegur Tante Maria saat kami masuk ke dalam kamar. Macet, Bu.
Balas Rio. Iya macet, balasku seraya menaruh bungkusan plastik berisi makanan di atas meja. Lalu melihat ke arah bunda, ternyata dia sudah tidur. Kami bertiga pun mulai makan, sambil mengobrol dengan suara pelan agar bunda tidak terganggu. Setelah selesai makan, Tante Maria langsung merebahkan dirinya di atas sofa. Sementara aku dan Rio tetap terjaga dengan ponsel masing-masing. Padahal kemarin malam aku kurang tidur, tapi entah kenapa malam ini tidak terasa ngantuk. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Rio sudah mulai merebahkan dirinya di atas alas kasur. Aku pun mencoba untuk tidur tapi terasa sulit sekali. Malam terasa sangat sunyi. Sampai-sampai bunyi jangkrik di taman depan kamar tak terdengar. Kamar mulai terasa panas. Padahal pendingin udara selalu dinyalakan. Tuk, terdengar suara ketukan di jendela. Tuk. Spontan aku menoleh ke sana. Hanya terlihat gordin yang tertutup rapat. Tak bisa melihat keluar kamar. Suara hentakan keras dari langit-langit sukses membangunkan seisi kamar, kecuali bunda. Ada apa Kila? Tanya Tante Maria yang baru saja terbangun. Bukan aku, tapi dari atas. Aku menunjuk langit-langit kamar. Bulu kuduku meramang. Suasana mulai terasa mencekam. Bunyi-bunyian itu terus terdengar, sehingga membuat kami duduk merapat dekat tempat tidur bunda. Kutatap wajah bunda yang masih bisa tidur dengan begitu tenang. Ada angin bertiup kencang, arahnya dari jendela. Gordin yang tadinya tertutup rapat, kini sudah terbuka lebar. Tidak ada satupun dari kami yang berani untuk menutupnya. Samar-samar terdengar suara gamelan. Semakin lama semakin kencang, diiringi dengan senandung lirih seorang wanita. Lagi. Suara benturan kencang dari arah jendela membuatku dan Tante Maria teriak ketakutan. Sementara itu Rio hanya diam saja. Sesekali celingak-celinguk mengamati situasi kamar. Ih, aduh, ucap Rio yang tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua tangannya setelah menengok ke arah jendela. Ada apa? Tanyaku bingung, tidak berani menoleh ke arah jendela. Itu apa? Ada cewek di jendela. Tuh, iya, ucap Tante Maria yang baru saja menoleh ke sana. Antara takut dan penasaran, aku pun akhirnya menoleh ke sana. Benar saja. Si wanita kebaya hitam sedang berdiri di balik jendela. Kali ini rambutnya tidak disanggul, tapi mengembang dengan mata merah menyala. Ngapain sih dia di sana? Gerutu Rio. Dia mana gue tahu, balasku. Tep. Lampu kamar tiba-tiba mati. Kami pun menjerit bersamaan. Bunyinya seperti daun pintu yang bergerak naik turun. Kak Kila, tolong. Terdengar suara Kevin dari luar kamar. Sakit kak, tolong. Kini rintihan suara Stephen yang terdengar. Keluar Kila, selamatkan adik-adikmu. Suara bisikan siluman ular itu terdengar di telingaku. Pergi, teriakku. Ada apa Kila? Tanya Tante Mira. Kila dengar Stephen sama Kevin minta tolong. Itu cuma tipuan, jangan didengar. Suara rintihan kesakitan adik-adikku kian menyayat hati. Walaupun aku tahu mereka sudah meninggal, tapi tetap saja mendengarnya terasa sakit sekali. Kututup telinga, tapi tak terpengaruh. Suara-suara itu tetap terdengar. Aku pun hanya bisa meringkuk di samping tempat tidur bunda, sambil menangis. Di dalam hati terus berharap agar teror ini segera selesai. Entah kenapa malam ini terasa sangat panjang. Kami sudah duduk berdempetan selama berjam-jam. Hingga akhirnya suasana tiba-tiba senyap. Lampu pun menyala. Lagi pada ngapain di situ? Tanya bunda yang sudah bangun dari tidurnya. Tak ada satupun dari kami yang menjawab pertanyaan itu. Dari wajah kami sudah jelas terpancar ketakutan yang teramat sangat. Kok pada nggak jawab? Tanya bunda lagi. Aku berusaha bangkit dengan kaki yang kesemutan. Lalu meraih ujung tempat tidur dan berdiri. Nggak ada apa-apa bun. Balasku berusaha tersenyum. Jangan bohong sayang. Bunda bisa lihat jelas dari muka kamu. Nanti saja mbak, aku ceritain. Balas Tante Maria. Rio sejak tadi hanya diam saja.
Mungkin ini pengalaman pertamanya menghadapi teror siluman ular itu. Aku berjalan ke sofa, mengambil ponsel. Ternyata sudah pukul 5 pagi. Oh iya, tadi Bunda mimpi, ucap Bunda. Mimpi apa, Bun? Tanyaku. Bunda dijenguk Stephen sama Kevin. Aku jadi teringat suara jeritan dan tangisan mereka berdua. Sepertinya Stephen dan Kevin kangen sama Bunda, balasku sambil menahan rasa pedih di hati. Iya, nanti kalau Bunda udah boleh pulang mau nengok mereka. Iya Bun, bisa pergi bareng kita, balasku berusaha tetap tersenyum. Bersambung. Oh ya teman-teman, mampir ya ke channel cadangan Mimin, ada di Tony FS. Di deskripsi ada ya linknya. Buat teman-teman yang udah mampir, makasih banget. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.